Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan para hadirin yang telah bersedia hadir dalam acara webinar Infinix Cloud kali ini. Tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komputasi awan, yang tentunya kita akan mempelajari mengenai keuntungan dan implementasinya dalam sisi bisnis. Nah, dalam webinar kali ini kita terbagi beberapa sesi. Untuk kesempatan kali ini, kita ada di sesi 1, yaitu dengan topik keuntungan teknologi virtualisasi dan komputasi awan. Dan tentunya nanti akan ada 2 pembicara yang akan memberikan informasi untuk kita semua, yaitu ada Mas Erlangga Kiswara selaku Cloud Engineer dari PT Infinix System Indonesia, dan juga Mbak Yulia Stuti sebagai Tim Sales dari PT Infinix System Indonesia. Saya Saskia yang akan membantu acara untuk kali ini. Ini kita sapa dulu aja ya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Ini ada Erlang atau Mas Erlang ya akrabnya ya. Halo Mas Erlang. Iya, halo Mbak Caca. Ya, jadi Mas Erlang ini merupakan Cloud Engineer dari PT Infinix System Indonesia yang akan jadi narasumber kita. Kemudian selain Mas Erlang, kita juga ada Bu Asti di sini ya. Halo Bu Asti. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asti ini merupakan tim sales dari PT Infinix System Indonesia ya. Sebelumnya mari kita kenalan dulu ya. Pertama ini dengan Mas Erlang nih. Halo Mas Erlang, kita boleh perkenalan dulu ya. Ya, boleh Pak. Oke. Silakan Mas Erlang, boleh nih perkenalan dulu biar pada kenal dan sayang juga ya para pesertanya. Silakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Caca. Di sini saya coba perkenalkan diri. Bismillah. Nama saya Erlangga Kiswara. Dari Bapak Ibu bisa panggil saya biasanya itu antara Erlang atau enggak Erlangga. Untuk pengalaman saya di sini sebelum saya bekerja di Infinix Cloud, saya sempat magang selama 4 bulan di PT Pansauran Global Data Trans, lebih tepatnya di brand ASP.NET. Dia bergerak di bidang ISP. Untuk 2 bulan pertama saya dipercayai untuk memegang sebagai technical support. Lalu untuk yang 2 bulan terakhir ini saya dipercayai menjadi NOC dari ASP.NET. Nah, baru setelah itu saya lanjutkan di karir saya di Infinix System Indonesia. Awal mula saya bekerja itu April tahun 2016. Untuk yang pertama ini saya awalnya sebagai Linux Support Engineer, itu dari awal masuk April 2016 ini sampai September 2017, selama 1 tahun. Lalu yang kedua itu saya dipercaya sebagai Linux dan juga Cloud Engineer di Infinix Cloud dari Oktober 2017 sampai sekarang. Untuk spesialis saya di sini saya sebagai Linux konsultan, dan untuk email saya ini di erlangga@isi.co.id. Mungkin cukup sekian Mbak Caca. Oke, jadi pengalaman di Infinix ini sudah cukup lama ya, kurang lebih sudah 4 tahun ya, dari 2016 sampai dengan sekarang. Dan spesialisnya itu berarti di Linux Support Engineer ya, mulai dari awal sampai dengan sekarang gitu. Iya. Oke. Next kita kenalan dengan Bu Yulia Stuti atau akrabnya Mbak Asti nih. Ya. Oke, halo Mbak Asti. Boleh perkenalkan dulu ya Mbak ya, silahkan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Asti. Saya sebagai sales account manager di sini dan ada beberapa pengalaman kerja saya sebelumnya. Pernah magang juga di 2 perusahaan tapi nggak dicantumin di sini. Salah satunya di MPR dan juga ada perusahaan untuk perusahaan baja. Saya lupa nama PT-nya. Terus di tahun 2010 setelah lulus kuliah saya ada pengalaman kurang lebih 1 tahun sebagai Flow Management Support di Plexus Era Karsa Piranti Niaga. Kemudian dari 2011 sampai dengan sekarang saya sebenarnya cukup lama di Infinix, tapi ada beberapa tahapan. Pertama saya masuk itu sebagai customer care. Jadi mungkin dari beberapa customer yang lama
yang pernah telepon ke kantor, itu salah satunya saya angkat teleponnya dan sekarang saya berada di sini. Kemudian saya juga jadi sales admin dan setelah itu sales admin kurang lebih 3 tahunan ya, itu 3 tahunan. Kemudian untuk account manager ini kurang lebihnya saya baru 3 bulan di posisi ini. Itu saja, Cak. Oke, jadi Mbak Asti ini sudah cukup lama ya berkarir di Infinix Cloud ini, kurang Ya. lebih dari 2011 sampai dengan sekarang 9 tahun lah ya. Kalau Mbak Asti berarti cukup lama di sales admin ya Mbak ya berarti ya? Cukup lama. Sebenarnya cukup lamanya itu di customer care. Oh, customer care. Cukup lamanya di customer care, kemudian jadi sales admin, dan sekarang jadi account manager. Ya, bertahap. Baik, untuk sesi perkenalannya sudah pada kenalan ya, berarti semuanya di sini. Kita akan mulai masuk ke sesi materi pertama. Ya, ini akan dibawakan oleh Mas Erlang ya, tentunya. Dengan topik pertama yaitu keuntungan teknologi virtualisasi dan komputasi awan. Mas Erlang, sudah ready ya Mas ya? Ya, sudah ready. Baik, waktu dan persilakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Caca. Dan di kesempatan ini saya pun akan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara kami di sesi pertama ini. Saya sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan juga untuk menyampaikan sedikit materi mengenai apa keuntungan kita sebagai pengguna ini bisa menikmati teknologi virtualisasi dan komputasi awan. Oke, awal ini kita akan membahas dasarnya. Sebenarnya teknologi virtualisasi itu tuh apa ya? Di sini teknologi virtualisasi itu tuh teknologi yang memungkinkan sebuah resource dari suatu server ini kita manfaatkan untuk didistribusikan sebagai virtual environment yang nanti itu akan dibagikan ke berbagai pengguna atau lebih. Nah, virtual environment ini biasanya kita sebut bisa sebagai VPS. Lalu untuk mengimplementasikan teknologi virtualisasi ini biasanya kita menggunakan sebuah software. Software ini biasa disebut sebagai hypervisor. Nah, dari software ini memang kita gunakan sebagai software yang bisa membagikan resource dari satu server fisik ini bisa menjadi beberapa server virtual atau virtual environment. Dan bisa juga dibagikan untuk beberapa hal lainnya selain di virtual environment itu sendiri. Untuk tadi sebelumnya kita bahas mengenai software, karena memang software inilah yang kita butuhkan untuk bisa menggunakan teknologi virtualisasi. Jadi software yang kita sebut tadi atau hypervisor ini secara global atau secara general biasanya orang-orang menyebutnya sebagai VMM atau Virtual Machine Manager. Kenapa Virtual Machine Manager? Karena memang software ini memang sebagai pengelola untuk virtual machine yang nanti kita akan buat atau kita kelola nanti. Jadi memang hypervisor itu seperti yang tadi dibahas sebelumnya, dia yang akan melakukan manajemen virtual machine atau virtual environment, dan ini tuh termasuk untuk memonitoring dan manajemen hal lainnya. Dari software ini tuh dia akan membagi satu resource host ini dan nanti akan dibagikan menjadi beberapa VPS atau virtual environment atau GSVM. Nah, kalau kita ngebahas masalah software, yang paling masuk akal adalah berarti software ini perlu dipasang. Nah, bagaimana cara pasangnya? Sebenarnya kita bisa memasangkan software ini langsung seperti halnya kita memasang aplikasi-aplikasi lain seperti Microsoft Office, kayak Google Meet, misalkan Google Zoom, yang dari Zoom, ini seperti itu. Jadi bisa langsung kita pasang memang di atas OS atau bisa juga kita langsung pasang di server fisik ataupun laptop itu sendiri. Nah, dari cara pasang ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya hypervisor memiliki dua tipe. Nah, apa sih perbedaannya? Tipe pertama ini biasa kita sebut dengan bar metal, di mana sistem pemasangannya itu langsung di hardware-nya langsung tanpa ada perantara operating system.
bisa dilihat dari Bapak dan Ibu dari presentasi ini, kita gambarkan layernya seperti awal ini kita anggap sebagai hardware ini sebagai server, lalu kita pasangkan hypervisor, dan di situ baru kita distribusikan menjadi sebuah entah itu virtual machine ataupun kontainer. Nah, perbedaan yang kedua ini adalah untuk pemasangan hypervisornya memang bisa dipasangkan setelah kita memasang operating system di hardware-nya. Nah, di tipe 2 biasanya orang menyebut sebagai hosted. Jadi pemasangan hypervisor ini dipasang setelah adanya operating system. Jadi tidak langsung dipasang di hardware itu sendiri gitu. Jadi ada dua tipe. Tipe pertama ini adalah bare metal. Lalu tipe kedua itu disebut dengan hosted. Dari dua tipe ini kita bisa membedakannya dari sisi brand yang kita akan gunakan atau software yang akan kita gunakan. Nah, apa saja sih software-softwarenya? Untuk software-software yang termasuk di tipe pertama atau bare metal, mungkin dari Bapak dan Ibu cukup familiar dengan brand-brand ini. Yang pertama ini ada Proxmox, lalu ada Virtuoso, ada VMware vSphere, dan ini ada Microsoft Hyper-V, di mana ini adalah hypervisor yang memang supportnya itu hanya di Windows saja, berbeda dengan yang lain. Lalu ada Red Hat Enterprise Virtualization, lalu ada Xen Server, dan ini yang paling dulu itu paling sering digunakan untuk Xen Server, dan juga ada KVM. Cukup banyak tipe satu ini, dan ini yang saya bisa sebutkan. Lalu ada tipe kedua, tipe hosted dari hypervisor. Saya di sini memberikan 3 contoh, dan mungkin dari Bapak dan Ibu sangat-sangat mengenal untuk yang pertama ini. Yang pertama ini ada Oracle VM. Dari Oracle biasanya disebut VirtualBox. Lalu ada yang kedua VMware Workstation, dan yang ketiga ini dari VMware juga, namun berbeda. Ini yang ketiga ini yang paling kanan itu VMware Fusion. Itu perbedaan brand-brand yang memang dimana kita bisa membedakan mana sih hypervisor untuk tipe pertama yang bare metal, yang dimana kita tuh memasangkan hypervisornya langsung ke dalam server gitu, atau langsung ke dalam laptop atau PC yang kita gunakan tanpa harus kita pasang operating systemnya terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua, tipe kedua ini yang hosted, di mana dari brand-brand yang ini berarti kita bisa pasangkan setelah kita memiliki OS di dalam device atau laptop, PC, atau server fisik yang kita gunakan. Kalau kita ngebahas masalah hypervisor, pastinya nggak akan jauh kita bakal membahas mengenai virtual machine atau kontainer. Kenapa sih kita bahas ini? Untuk pendistribusian dari sisi hypervisor, kita biasanya memilih antara dua ini untuk membuat sebuah virtual environment. Walaupun memang terlihat sama, namun sebenarnya dalam sisi struktur sistemnya ini memang cukup berbeda. Kalau kita gambarkan seperti gambar ini, untuk yang paling kiri, mungkin dari Bapak dan Ibu bisa melihat gambar yang sebelah kiri ini, kita sebut dengan traditional deployment. Ini adalah sistem yang memang kita misalnya tidak menggunakan teknologi virtualisasi, atau dalam halnya kita sebagai pengguna yang menikmati teknologi virtualisasi. Ini kita gambarkan mungkin hardware ini sebagai PC ataupun laptop yang kita pasangkan operating system, lalu setelah itu kita menggunakannya ya seperti daily routine atau keseharian. Kita pasangkan aplikasi-aplikasi untuk kantoran, misalnya seperti ya yang tadi saya sebutkan itu seperti Microsoft Office, terus misalnya ada aplikasi lain yang memang kita gunakan. Nah, ini masuknya ke traditional deployment. Jadi tidak ada fungsi yang kita gunakan untuk mendistribusikan resource dari si PC ataupun laptop kita gunakan. Nah, terus yang kedua ini yang di tengah,
itu kita sebut dengan virtualized deployment, atau kita bisa sebut dengan virtual machine. Sama halnya seperti yang tradisional, di sini kita tidak membahas mengenai tipe 1 atau tipe 2, cuman kalau kita lihat dari gambar ini kita kita anggap sebagai tipe 2 karena dia diperantarai oleh operating system. Nah, kita bahas di sini langsung ke hypervisor. Jadi setelah hardware, kalau kita gambarkan atau kita analogikan, mungkin dari hardware ini kita anggap sebagai server fisik. Lalu kita pasang sebuah operating system, mungkin misalnya Linux server. Nah, kita pasangkan hypervisor. Setelah hypervisor, ini akan bisa mendistribusikan resource dari server fisik itu sendiri. Karena yang kedua ini kita gambarkan sebagai virtual machine. Virtual machine ini kita bisa lihat di sisi yang di atas, untuk yang mulai dari abu-abu ini, setiap virtual machine itu terlihatnya ada operating systemnya. Memang dipasangkan operating system, lalu di operating system biasanya kan selalu ada binary dan library yang cukup banyak, dan baru di situ kita bisa pasangkan aplikasi-aplikasi. Di sini belum terlihat perbedaannya. Yang paling kanan ini kita sebut dengan container deployment. Kita anggap sebagai container. Sama halnya seperti yang pertama dan yang kedua, memang di hardware dan operating system ini sama saja seperti yang satu yang kedua. Nah, untuk yang perbedaannya ini, biasanya untuk membuat atau menciptakan sebuah kontainer, kontainer ini biasanya membutuhkan sebuah kontainer runtime atau container engine. Ini sebenarnya sama seperti hypervisor, namun memang container runtime atau container engine ini dikhususkan untuk menciptakan sebuah kontainer. Nah, setelah adanya hypervisor ataupun container engine atau container runtime, baru dia bisa menciptakan sebuah kontainer-kontainer yang kita butuhkan. Nah, dari sini struktur kontainer hanya hilang di bagian operating system. Jadi setelah kontainer ini ada binary dan juga library seperti biasanya, dan juga baru kita pasangkan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Nah, perbedaannya sebenarnya di mana ya? Karena memang ini tidak terlalu terlihat perbedaannya. Nah, dari virtualized deployment dan juga container deployment atau virtual machine dan juga container, perbedaan yang sangat jelas itu sebenarnya ada di sisi penggunaan kernel, di mana untuk hypervisor biasanya setiap operating system itu pasti memiliki kernel, namun untuk hypervisor yang akan menciptakan sebuah virtual machine, dia akan membuat sebuah kernel baru untuk digunakan VM itu sendiri. Jadi sistemnya, kernelnya ini memang akan terpisah. Hypervisor ini akan memiliki kernel sendiri, dan setiap virtual machine akan memiliki kernelnya masing-masing. Nah, berlawanan dengan kontainer, di mana untuk container engine ataupun container runtime, dia akan menyediakan kernel-kernel yang memang nantinya akan dibutuhkan atau digunakan oleh kontainer yang akan dibuat. Jadi setiap kontainer yang dibuat ini akan menggunakan kernel-kernel yang disediakan oleh kontainer runtime dan juga atau kontainer engine. Jadi penggunaannya ini bisa dibilang secara bersamaan gitu. Jadi kernel satu kernel ini akan digunakan oleh beberapa kernel yang kita buat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui sedikit perbedaan dari virtual machine dan juga kontainer. Kontainer itu berarti dia menggunakan kernel yang memang disediakan oleh hypervisor-nya. Jadi dia tidak memiliki kernel sendiri. Lalu apapun proses yang jalan di dalam kontainer ini berarti dia masuk ke dalam ruang lingkup yang sama di sisi kontainer engine itu sendiri. Tetapi walaupun sama, dia bisa dibilang berbedanya itu di sisi user space-nya. Jadi dia menggunakan kernel space yang sama, tetapi ada di sisi user lain atau user space yang berbeda. Nah, ini untuk kontainer. Nah, lalu berarti untuk yang virtual machine, dia memang untuk kernelnya ini masing-masing karena terpisah dengan hypervisor. Jadi hypervisor memiliki kernelnya sendiri, lalu untuk virtual machine pun dia menggunakan kernel itu sendiri gitu. Nah, dari yang container dan virtual machine berarti
di virtual machine ini setiap proses yang jalan di dalam virtual machine itu memang ruang lingkupnya akan berbeda gitu dengan hal yang lain dengan satu yang lainnya gitu. Jadi proses itu akan jalan memang di satu virtual machine saja. Gitu. Jadi hypervisor, virtual machine gitu. Dan antar virtual machine pun memang dianggap akan berbeda. Jadi untuk dari sisi user space ini sudah jelas berbeda dan kernel space-nya pun berbeda juga. Ini perbedaan dari virtual machine dan juga kontainer. Jadi dari sini Bapak dan Ibu mungkin sedikit tahu sebenarnya perbedaannya itu apa sih dari sisi virtual machine dan juga kontainer. Nah, dari perbedaan kita lihat di sistem atau strukturnya virtual machine dan kontainer. Di sini dari saya ingin memberitahu beberapa hal karena memang kenapa sih saya menyampaikan dari perbedaan ini? Karena secara sekilas sebenarnya kontainer dan juga virtual machine ini sebenarnya bisa dilihat sama karena penggunaannya pun bisa kita sebagai pengguna gitu. Misalnya saya sebagai pengguna itu memang terlihat sama halnya seperti saya atau kita memang mengkonfigurasi suatu server ataupun menggunakan laptop ataupun PC. Ibaratkan bisa kita bayangkan seperti laptop dan juga PC gitu. Jadi memang dua hal ini tuh hal yang sama yang kita gunakan, tetapi untuk PC dan laptop ini kan secara fisik memang cukup terlihat jelas berbeda gitu. Nah, virtual machine dan kontainer itu perbedaannya yang tadi saya sebutkan. Nah, dari perbedaan ini beberapa orang bingung untuk memilih gitu. Jadi dalam hal penggunaan kalau sama sebenarnya kapan kita pas untuk menggunakan virtual machine dan juga kontainer gitu. Kalau untuk Bapak dan Ibu menggunakan virtual machine, ini cocoknya dari saya bisa menyimpulkan ada 4 poin. Untuk proyek-proyek yang Bapak Ibu kerjakan, kalau memang yang pertama ini penggunaan layanannya itu secara reguler, legacy atau monolitik. Monolitik ini jadi sepertinya untuk proyek ini kita cukup satu server aja, udah cukup satu server. Oh berarti dari situ kita dapat satu poin bahwa ini cocoknya menggunakan virtual machine karena dari satu server atau satu node sepertinya cukup untuk semua service yang kita nanti akan pasangkan. Itu berarti poin pertama sudah cocok. Yang kedua itu kalau misalnya pengembangan aplikasinya memang tidak jarang dilakukan atau misalnya ini sepertinya proyek yang kita lakukan atau yang kita kerjakan jatuhnya langsung production nih, kita nggak harus banyak ngembangin aplikasinya. Jadi siklus untuk pengembangan sistem ini tidak sering gitu. Jadi benar-benar jarang. Nah, lebih cocoknya Bapak dan Ibu menggunakan virtual machine. Nah, 2 poin ini berarti sudah masuk. Lalu yang ketiga, kustomisasi sesuai keinginan sistem. Di sini maksudnya lebih membahas ke sisi kernel karena setiap virtual machine memiliki kernel masing-masing. Jadi untuk kustomisasinya mungkin dari Bapak Ibu hendak melakukan kustomisasi kernel dan apapun hal yang ada di dalamnya gitu. Nah, lebih cocoknya menggunakan virtual machine karena memang dia berada di kernel space dan juga user space yang berbeda. Jadi apapun bisa dilakukan di sisi virtual machine gitu. Lalu yang keempat, memang ingin menggunakan OS yang berbeda seperti Linux, Windows. Yang paling jelas itu biasanya dari pengetahuan saya untuk virtual machine itu bisa sampai ke menggunakan Windows. Untuk yang saat ini saya belum tahu apakah kontainer support untuk memasangkan OS dari Windows dan ada beberapa pun kontainer yang memang tidak menyediakan OS yang kita butuhkan. Jadi virtual machine memang benar-benar diperuntukkan saat kita tuh ingin menggunakan OS yang aneh-aneh lah gitu ibaratnya, lebih gampang disebutnya gitu. Nah di sini untuk poin-poin di mana kita tepat untuk menggunakan virtual machine. Lalu untuk kontainer biasanya memang digunakan untuk jadi maksudnya itu dari sisi project memang sangat memperhatikan microservices, pengembangan aplikasi, dan juga membangun cloud native apps. Maksud dari 3 poin ini sebenarnya kalau memang proyek yang Bapak Ibu akan kerjakan ini berlawanan untuk yang monolitik, memang dari satu proyek kita membutuhkan banyak sekali node, tetapi tidak harus menggunakan resource yang cukup banyak gitu.
Nah, kontainer kelebihannya itu adalah dari setiap template ataupun paket yang ada di kontainer ini benar-benar compact. Jadi tidak semua hal yang kita tidak butuhkan itu ada di kontainer. Jadi biasanya kontainer ini dibuat benar-benar seminimal mungkin agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, microservice ini kan maksudnya jadi setiap node ini tuh ataupun setiap server ini ibarat kata kecil-kecil gitu. Jadi memang kita membutuhkan banyak server, kita membutuhkan banyak aplikasi yang kita perlu pasangkan. Kontainer ini sangat cocok untuk digunakan apabila kita sangat memperhatikan microservices. Terus yang kedua, pengembangan aplikasi di sini juga sama berlawanan dengan poin kedua di virtual machine, memperhatikan siklus pengembangan sistem. Alasannya kenapa kontainer dipilih untuk menjadi infrastruktur development gitu atau apa ya kayak penguji cobaan, karena memang kontainer dengan resource yang kecil itu untuk pembuatan ulangnya memang cukup mudah. Jadi apabila pahitnya dari Bapak dan Ibu ternyata saat mengembangkan aplikasi ada suatu kesalahan ataupun hal yang perlu dilakukan ulang gitu, kontainer ini sangat mudah dan bisa meminimalisasi waktu dalam pengerjaannya gitu. Jadi kontainer ini memang cocok apabila untuk kita sebagai misalnya developer ingin mencoba mengembangkan aplikasi terlebih dahulu. Nanti setelah hasilnya cukup memuaskan untuk dari sisi aplikasinya, nanti bisa langsung dipindahkan ke virtual machine. Baiknya mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga ini sama halnya seperti yang poin pertama, membangun cloud native apps di mana tidak jauh beda dengan microservices. Jadi dari sini Bapak dan Ibu bisa tahu sedikit hal yang bisa menentukan poin ataupun keadaan di mana sih waktu kita harus menggunakan virtual machine dan atau harus menggunakan kontainer. Nah, dari yang terakhir ini setelah kita tahu dari pengenalan dasar bahwa apa itu teknologi virtualisasi, bagaimana cara kita mengimplementasikannya, lalu dari cara mengimplementasikan ini kan membutuhkan software, kita bisa tahu bahwa manfaat dari teknologi virtualisasi ini tuh memang cukup banyak. Cuma di sini saya singkat menjadi 4. Yang pertama ini mengurangi biaya operasional. Yang kedua meningkatkan efisiensi produktivitas dan juga manajemen IT. Yang ketiga ini meminimalisasi downtime. Yang keempat keamanan lebih terjamin dari sisi data dan sumber daya. Kenapa saya sebutkan 4 ini? Ini akan membahas sebagai pengguna yang paling jelas adalah kita berarti tidak perlu memikirkan seberapa besar modal yang perlu kita siapkan untuk menyiapkan server fisik. Karena misalnya proyek kita membutuhkan suatu server, nah dari kita memanfaatkan teknologi virtualisasi, berarti kita akan memangkas habis modal untuk memikirkan hal itu. Lalu untuk meminimalisasi downtime, apabila kita sebagai pengguna dari sisi kita, dari sisi perusahaan kami Infinix Cloud, memang kita menjamin adanya SLA dan kita sebagai orang atau perusahaan yang memang memanfaatkan teknologi virtualisasi ini, kita menjamin dari SLA untuk meminimalisasi downtime. Lalu untuk yang terakhir ini keamanan lebih terjamin dari sisi data dan sumber daya, karena server yang kita pasang ini memang kan di data center Next atau di Cyber 2, kita ada di tier 2, jadi untuk sumber daya ini Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena memang di tier 2 ini kan cukup ada di tingkat tengah lah kalau bisa dikatakan untuk keamanan, terus SLA dari sisi data centernya pun, jadi untuk masalah listrik, suhu, lalu internet dan hal lainnya ini Bapak dan Ibu jadi tidak perlu khawatir mengenai hal itu, dan dari sisi data pun tidak perlu khawatir karena memang dari sisi kita pun menyediakan backup. Ada 2 retention. Yang pertama itu ada daily dan juga weekly. Nah, ini teknologi virtualisasi, manfaat dari teknologi virtualisasi. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya mengenai dari sisi sales akan dilanjutkan oleh Ibu Asti.
Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang dari Bapak Ibu ingin tanyakan. Terima kasih Mas Erlang untuk materinya. Kita sekarang berada di sesi Q&A ya untuk Bapak Ibu yang sekiranya mau bertanya atau ada hal yang kurang jelas, boleh dinyalakan mic-nya, bertanya langsung kepada kami, atau sekiranya mau mengetik di kolom chat juga boleh, nanti kita bisa bantu jawab. Silahkan untuk pertanyaannya, boleh ditanyakan aja, mau tanya VCam atau misalnya mau tanya cloud itu apa, boleh, apapun boleh ditanyakan ya. Perkenalkan, nama saya Nova. Sekarang ini masih bisnis kecil-kecilan sih, Mbak. Ininya di Depok. Bisnis di bidang apa, Mbak? Saya di bidang makanan. Oh, di bidang makanan. Aku punya ini, Mbak. Kalau misalkan aku nggak sengaja restart server, itu bisa dikembalin lagi nggak ya data-datanya? Terus itu bisa dimulai dari periode berapa? Oke. Untuk pertanyaannya, Mas Erlang mungkin boleh dibantu jawab ya. Pertanyaan dari Mbak Nova. Mbak Nova, saya izin menjawab. Untuk sebelum menjawab, mungkin saya mau coba konfirmasi untuk restart ini maksudnya mungkin seperti hilang data atau ternyata terreset datanya, seperti itu bukan, Mbak? Iya, biasanya kalau aku nggak sengaja ke restart atau tiba-tiba laptop mati, suka hilang datanya, Mas. Gitu. Untuk mungkin gambaran paling enaknya mungkin analoginya seperti laptop ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi operating system, Mbak, untuk data-data yang memang sebelum di-save itu biasanya akan tersimpan di memori atau di RAM. Sebelum di-save ini akan tersimpan di RAM. Nah, apabila kita restart dan memang sistem dari RAM itu sendiri mendukung di mana dia akan menyimpan data terlebih dahulu di sisi RAM sebelum disimpan di sisi storage atau di hard disk atau di SSD, itu memungkinkan buat dikembalikan datanya. Tetapi kalau dari sisi RAM ternyata tidak mendukung hal itu, jadi sistemnya antara ternyata datanya yang disimpan di RAM ini ternyata penuh, atau memang tidak ada sistem untuk penyimpanan data sementara yang otomatis langsung disimpan di storage atau di SSD atau di hard disk, itu biasanya memang nggak bisa langsung diambil gitu. Memang secara mudahnya itu memang sulit untuk mengambil datanya kembali gitu. Kalau dari ini analoginya seperti laptop atau PC. Oh, berarti kita bisanya ngeceknya dari RAM-nya ya. Kalau RAM-nya belum kehapus itu bisa kita balikin. Tapi kalau dari RAM-nya sendiri yang juga ikutan hilang itu nggak bisa ya, Mas ya? Iya, betul. Oke, Mas. Makasih. Iya, Baik, Mbak. terima kasih Mbak Nova. Sama-sama, Mbak. Kita beralih ke Halim Azmi ya. Halo Pak Halim. Halo. Halo Bapak, iya. Halo. Halo, iya. Dengar jelas Pak suaranya, Pak? Oke. Iya. Iya, Pak Halim boleh perkenalan dulu, Pak. Silakan. Iya, nama saya Halim ya. Saya bekerja di PT Colliers International Indonesia itu sebagai IT support. Yang kontainer itu buat ya ini aja ya, user yang biasa tuh nggak disarankan pakai ya. Berarti buat kayak pengembang gitu aja ya, pengembang developer lah gitu ya maksudnya. Kalau sebenarnya kita sebenarnya nggak harus menentukan penggunaan virtual machine atau kontainer sih sebenarnya kalau secara penggunaan ya, cuman memang karena strukturnya berbeda gitu. Lalu yang menurut saya dari saya sendiri kelemahan dari kontainer ini memang kita tuh tidak leluasa gitu untuk melakukan suatu hal yang memang ada di dalam struktur server ini gitu. Nah, jadi kontainer ini ibarat kata mungkin seperti smartphone tapi versi kecilnya gitu. Jadi kalau menurut dari saya pribadi kurang leluasa kan jadinya untuk kita menggunakannya gitu. Nah, memang banyak pengguna-pengguna di luar yang lebih memilih karena dari sisi strukturnya seperti compact dan memang gampang didaur ulang gitu. Jadi orang lebih memilih menggunakan kontainer dalam segi pengembangan aplikasi. Jadi bahkan waktu kita
kita memang menjadi seorang developer membangun sebuah aplikasi, banyak hal trial error gitu. Jadi kita melakukan sesuatu terus ini ternyata banyak yang salah nih, kita bangun ulang gitu. Nah, kalau misalnya jatuhnya kita menggunakan virtual machine itu cukup membuang waktu, karena yang pertama gak waktu juga sih, gak waktu doang, tapi dari sisi resource juga, di mana virtual machine ini kan resource-nya memang bisa dibilang lebih besar dibanding kontainer. Walaupun kontainer sebenarnya bisa sama dengan seperti itu, tapi kontainer ini tidak bisa lebih kecil. Maksud saya itu virtual machine ini tidak bisa lebih kecil dibandingkan kontainer. Ibarat kata, misalnya dari sisi virtual machine bisa memiliki storage, biasanya itu paling minimal yang saya tahu itu cukup dengan 2 giga storage. Nah, kontainer ini bisa lebih kecil daripada itu, bisa sampai cuman 500 mega, karena memang yang dipasangkan tidak harus ada operating sistemnya gitu. Dia cukup dipasangkan aplikasinya doang, tanpa harus ada operating sistemnya. Nah, dari situ mulai kepikirannya, berarti dari satu porsi virtual machine memang bisa dibikin jadi banyak kontainer gitu, Pak. Jadi dari situ mulai banyak penggunaan, di mana ini kayaknya lebih cocok kontainer ini dibuat di pengembangan aplikasi. Tapi nggak di situ aja sih sebenarnya, banyak orang-orang yang memang menggunakan sisi kontainer ini. Biasanya mungkin dari Bapak tahu seperti Docker. Nah, itu tuh Iya, Docker. ya seperti itu. Kalau Docker itu kan ada contoh besarnya nggak? Kayak apa gitu? Example-nya gitu buat aplikasi apa gitu, buat seperti cara kerjanya gitu maksudnya. Dari kontainer. Docker ini sama halnya seperti Hypervisor, Pak. Jadi dia yang bertugas untuk mendistribusikan resource dari si server. Nanti dari Docker ini salah satu fungsinya itu dia nanti bisa membuat kontainer-kontainer kecil yang nanti dari jumlah kontainer itu bisa dijadikan satu cluster, terus nanti jadi satu aplikasi yang bisa kita nikmatin gitu. Misalnya ibaratnya kita membuat satu aplikasi web portal, kalau kita sistemnya menggunakan kontainer dan microservices, kita jadi pisah-pisah nih. Dari web portal biasanya kan membutuhkan web server, terus kita butuh juga database server, terus misalnya kita pengen ada emailnya nih, nah berarti butuh email server, terus ternyata pengen ada DNS servernya, ditambah juga berarti DNS servernya. Nah, beberapa service-service yang kita butuhkan ini yang asalnya dari satu VM itu kita pasang semua. Nah, dari Docker ini biasanya udah punya list template dari misalnya kita tadi ambil 4. Nah, dari 4 ini tuh kita tinggal nyari template-template yang kita butuhin. Ada misalnya template, ternyata ada nih template yang isinya itu ternyata cukup sama OS minimalnya ditambah dengan aplikasi web server. Itu yang pertama, kontainer pertama. Terus dari kontainer kedua ternyata ada template yang isinya ini OS server yang minimal, terus ditambah dengan database server. Ini kontainer kedua. Lalu yang ketiga, misalnya kontainer ketiga ternyata ada template OS dari server, dan itu minimal ditambah dengan mail server. Dan kontainer yang terakhir yang keempat ternyata ada template yang disediakan dari Docker, itu isinya atau kontennya OS server minimal ditambah dengan tadi itu DNS server. Nah, dari 4 ini akhirnya kita ngebuat 4 kontainer. Nanti dari sisi kita sebagai developer ternyata konfigurasi semua, akhirnya bisa ngebuat sebuah web portal yang bisa kita lihat gitu. Nah, ternyata dari sisi back end itu tuh dibuatnya dengan 4 kontainer gitu. Dan ini memang terbilang lebih, kalau dari sisi alokasi resource bisa dibilang lebih kecil dibandingkan misalnya kita membuat web portal tapi menggunakan virtual machine gitu. Entah itu ternyata kita satu virtual machine atau dibikin 4 virtual machine gitu. Itu akan cukup lebih besar malah kalau kita bikin 4 virtual machine. Gimana Pak Halim? Iya, cukup jelas juga, panjang. Jadi lumayan
detail sih. Oh iya, Pak. Mm-mm. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih saya juga. Terima kasih Pak Halim. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Ibu Kusuma Dewi Mawar. Pertanyaannya, sebenarnya apa aja sih keuntungan dari penggunaan virtual server, khususnya untuk UMKM? Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Keuntungan dari sisi UMKM kalau misalnya menggunakan virtual server, yang paling terlihat itu bisa kalau UMKM kan berarti kan ngomongin masalah apa ya, kayak ibarat kata modal gitu. Nah, dari modal biasanya bisa lebih dipangkas. Yang pertama itu bisa lebih irit karena kalau misalkan kita pakainya server fisik terlalu mahal juga. Jadi virtual server ini bisa memangkas modal untuk membeli virtual server. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita memang menggunakan virtual server, kalau memang dari ibu menggunakan provider tidak sebagai apa ya, kayak yang menciptakan HP pasar itu, mungkin yang paling jelas itu adalah dari ibu sebagai UMKM ini memang tidak perlu apa ya, tidak perlu memikirkan di mana misalnya, aduh ini gimana ya internetnya aman gak ya? Atau misalnya karena memang ingin setiap hari ataupun 24 jam diakses, nah ibu tidak perlu khawatir karena mungkin dari sisi provider yang jelas itu akan menjamin hal itu gitu. Lalu yang paling riskan ini adalah data. Data itu jadi ibu lebih aman karena biasanya dari sisi provider memang menjamin data aman dari sisi data center ataupun memang dari backup. Jadi provider akan menyediakan backup untuk jadi segi keamanannya gitu, keamanan data. Jadi kalau ada misalnya pahitnya ada hal yang terjadi, misalkan kehilangan data, nanti bisa dibalikin datanya. Karena memang data itu sangat riskan. Mungkin seperti itu. Poin-poinnya mungkin lebih ke satu dari modal bisa lebih sedikit karena virtual server. Yang kedua itu segi khawatirnya itu jadi lebih apa ya, lebih aman itu, lebih berkurang lah dari segi data, dari sumber daya, jadi tidak perlu pusing gitu. Itu tadi ya jawabannya ya untuk Bu Kusuma. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada Bu Widianti ya. Izin bertanya Pak, sebenarnya virtual server itu bisa dipakai untuk kalangan siapa aja ya? Karena saya punya online shop. Apakah itu mendukung terkait usaha saya ini? Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Mau tanya juga perbedaan di Windows dan juga Linux apa ya? Saya sering dengar di luaran. Untuk penggunaannya lebih mudah diterapkan di mana? Gitu. Boleh kita jawab satu-satu dulu ya. Ini dari Bu Widi dulu. Boleh. Ini Bu Widianti. Iya. Oke, pertanyaan pertama yang kalangan siapa saja. Kalau dari saya sendiri, untuk siapa sih yang memang bisa menikmati atau menggunakan virtual server, kalangannya menurut saya tidak terbatas, bisa bisa itu individual, bisa UMKM, bisa perusahaan besar, ya mungkin paling paling minimal itu ya individual. Nah, cuman batasannya mungkin dari sisi memang perlu orang yang mengerti akan penggunaan virtual server. Itu aja sih mungkin kalau dari saya, karena memang tidak ada batasan siapapun bisa menggunakan virtual server gitu. Lalu, oh ini ada lanjutannya, karena saya punya online shop, apakah itu mendukung terkait usaha saya ini? Nah, sebenarnya dari ibu yang sudah menikmati atau apa ya, menggunakan fitur online shop itu jatuhnya memang sudah mengimplementasikan penggunaan dari virtual server itu sendiri. Tetapi misalnya dari ibu menggunakan e-commerce yang sudah terkenal ya seperti mungkin Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak. Nah, jatuhnya itu mereka memang membuatnya menggunakan virtual server itu gitu. Nah, di sini ibu sebagai pelanggan yang menikmati yang sudah jadinya gitu. Nah, kalau memang ibu ingin membuat sendiri, ibu bisa mungkin dari saran dari saya bisa membuat website e-commerce sendiri. Misalnya yang paling mudah itu ya menggunakan WordPress gitu. Nah, di situ bisa memasarkan apa ya, kayak dagangan dari yang ibu punya gitu. Namun untuk segi dalamnya seperti kayak payment gateway,
terus email itu mungkin agak kompleks. Jadi kalau memang lebih enaknya online shop menggunakan yang sudah ada, itu pun sebenarnya tidak masalah sih. Lalu yang kedua ini perbedaan Windows dan juga Linux ya. Kalau menurut saya Windows dan Linux ini perbedaannya dari sisi OS mungkin ya beda banget gitu ya, beda sekali. Tapi kalau dari sisi strukturnya tetap sama karena memang itu kan base-nya memang OS. Yang membedakan ini mungkin memang lebih ke apa ya kayak cara menikmati OS itu sendiri. Mungkin karena rata-rata kan penggunaan Windows lebih mudah karena dari grafik user interface-nya lebih mudah dan juga dukungannya lebih banyak gitu. Dukungan dari driver itu memang cukup banyak. Jadi tidak terlalu sulit sebagai kita penikmat dari sisi OS Windows. Ini kita nggak terlalu disusahkan untuk menggunakan operating system ini. Yang membedakan itu mungkin dari segi GUI-nya sama dukungan sih kalau menurut saya. Karena untuk Linux memang cukup kompleks dari penggunaannya, mungkin bisa dibilang sama dari segi misalnya kayak kita mau launch aplikasi yang kita butuhkan, sistemnya sama-sama aja, cuman memang dari segi kemudahannya aja. Windows memang kita kan memang familiar dengan Windows, jadi lebih mudah gitu untuk penggunaan Windows ini. Untuk Linux ini memang banyak diperuntukkan untuk pemasangan server, walaupun Windows Server juga ada. Cuman kalau dari sisi saya karena memang spesialis saya di Linux, jadi saya mungkin lebih menyarankannya lebih penggunaannya di sisi Linux karena memang cukup apa ya cukup mudah lah dibanding dengan saya menggunakan Windows Server. Ya, tapi untuk daily rutin Windows yang sering kita gunakan Windows 10 memang lebih cocok untuk digunakan karena dukungannya lebih banyak untuk sisi driver dan hal-hal apapun yang memang kita lakukan sehari-hari. Jadi tidak memberatkan kita gitu untuk aktivitas sehari-hari kita gitu. Kalau Linux dari sisi saya memang cukup rumit karena banyak sekali masalah yang terjadi saat kita menggunakan Linux desktop di laptop ataupun PC yang kita gunakan gitu. Oke, terima kasih Mas Erlang untuk penjelasannya. Gimana Bapak Ibu sudah cukup jelas ya untuk penjelasannya? Oke, ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Nova ya. Pak, seberapa pentingkah bagi pelaku UMKM ya pendataan berbasis komputer? Karena banyak terjadi di masyarakat seperti sudah untung sudah rugi gitu. Jadi nggak usah pakai data-data gitu. Kalau untuk penting atau tidak pentingnya data, kalau menurut saya itu data itu pasti sangat penting Bu atau Pak, karena kalau data memang digunakan untuk yang pertama pasti untuk evaluasi, terus bisa apa ya bisa tahu sebenarnya siapa aja sih kalau misalkan ini ngebahas UMKM ataupun bener ya UMKM pasti sangat penting untuk mendata ini siapa aja yang sering beli terus sebenarnya orangnya dari mana nih terus misalnya setiap kalau memang jangkanya panjang kita jadi bisa tahu per tahun kita bisa dapat berapa terus dapetin dalam hal customer bukan income jadi bisa tahu berapa banyak gitu orang yang memang yang menjadi penikmat dari apa ya kita sebagai yang pencipta UMKM-nya gitu sebagai customer mereka sebagai customer-nya jadi kita bisa tahu lalu yang paling jelas kalau memang berbasis komputer jadi dari bapak dan ibu itu secara awalnya itu memang nggak harus nyatet gitu untuk misalkan kita nggak harus nulis di buku ataupun ya langsung jadi tidak secara fisik gitu jadi bapak dan ibu memang bakal menyimpan datanya itu di komputer lalu penyimpanannya ini memang menurut saya bakal lebih efisien dan dari segi komputer yang asalnya memang nanti dari bapak ibu hitung manual bisa dibuat otomatis itu menurut saya pentingnya memang data cuman kalau dari segi UMKM saya belum jujur dari saya sendiri memang belum terlalu mendalami untuk apa ya kayak usaha seperti itu jadi saya agak bingung juga sih menjelaskan segi pentingnya itu dari mana gitu. Mungkin untuk kasih tanya jawabnya sudah dicukupkan ya dari Bapak Ibu sudah tidak ada lagi ya yang bertanya. Kita masuk ke sesi kedua ini untuk materinya yang akan dijelaskan oleh Ibu Asti ya.
materinya nanti akan menjelaskan keuntungan berlangganan cloud server di Infinix. Halo Bu Asti. Halo, Mbak Caca. Kedengeran kan ya suaraku? Kedengeran. Oke, sudah siap. Silakan Mbak Asti. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar hari pertama yang diadakan oleh Infinix Cloud tentunya. Setelah tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang tentang virtual server oleh Mas Erlangga. Dari sisi saya sendiri, dari sisi sales, saya ingin menjelaskan apa aja sih keuntungan berlangganan cloud server di Infinix Cloud tentunya. Oke, di Infinix Cloud ini, semua layanan yang ada di Infinix Cloud itu managed service. Dalam artian adalah kita memudahkan para pelanggan untuk menggunakan layanannya dengan baik. Jadi setiap ada setiap ada lead yang masuk ke kita, ke email, biasanya ke email yang sales@isi.co.id itu, beberapa menanyakan tentang harga, tentang fiturnya juga. Terus nanti ketika server ingin digunakan itu, apakah udah termasuk biaya-biaya segala macam, karena di beberapa provider mungkin ada yang ya udah saya hanya menyediakan rumahnya saja, tapi saya nggak bisa membantu Bapak atau Ibu sekalian untuk setting tentang mungkin ada OS-nya atau mungkin untuk RAM-nya, jadi ibaratnya kayak kosongan. Di Infinix Cloud itu kita mensupport semuanya, jadi ibaratnya kita menyiapkan satu rumah baru, udah ada airnya, sudah ada listriknya, sudah ada ibaratnya seperti full furnish ya, jadi tinggal pakai gitu. Dan itu sudah include dalam penawaran yang biasanya sales kasih. Kedua, managed service ini tuh sebenarnya memudahkan para pelanggan yang kurang awam dengan istilah ataupun ada kendala di layanan cloud server. Seperti yang tadi saya lihat juga ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sisi Ibu Nova dan juga dari tadi ada di Ibu Widi ya, yang mereka masih usaha untuk UMKM maupun ada juga usaha untuk online shop juga gitu kan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, beberapa online shop, beberapa UMKM tuh pasti lagi gencar banget gitu kan untuk menawarkan usahanya. Dari uang yang sedikit untuk modal usaha, gimana cara supaya bisa tertata dengan rapi. Nah, itu kita bisa bantu gitu kan. Kita bisa bantu ngejelasin ada kendala di apa nih. Misalnya, Mbak, dalam perjalanannya misalnya web saya kok kurang gitu kan. Itu apa ya yang harus saya butuhkan untuk server saya supaya bisa up lagi, supaya bisa dilihat oleh orang banyak tanpa ada kendala. Itu harus dicek dari siapa. Nah, itu biasanya kita akan minta tolong bantuan dari tim teknikal untuk bantu ngecek kira-kira apa nih yang kurang nih, resource-nya kah atau dari sisi internetnya kah atau gimana, itu kita bisa bantu gitu kan. Karena daripada harus beli server lagi di luar sana, kita nggak tahu juga cara pakainya seperti apa, better pakai cloud server aja, itu akan dimudahkan segalanya. Terus kemudian terlebih dahulu biasanya para tim sales ini akan memberikan layanan trial atau mencoba terlebih dahulu VM yang akan digunakan. Misalnya, taruh tadi salah satu online shop ya. Sebelum saya langganan gitu kan, boleh nggak sih saya trial gitu kan? Boleh banget. Untuk periodenya itu saya biasanya kasih itu kurang lebih 2 minggu atau 10 hari kerja ya. 10 hari kerja itu bisa dipakai untuk memaksimalkan kita jalan nggak sih ini servernya gitu kan. Jalan nggak sih untuk layanannya, masuk nggak nih di untuk online shop saya, untuk UMKM saya itu tuh masuk apa enggak gitu kan. Kita boleh, dan selama trial itu mau tanya silahkan, nggak masalah, tim support kita mendukung gitu. Terus layanan trial ini kurang lebih 2 minggu ya, itu tinggal dikasih tahu aja ke tim salesnya maunya kayak apa. Misalnya saya maunya pakainya OS-nya Windows, saya mau pakai OS-nya Linux, gitu kan. Terus untuk RAM-nya sekian, IP-nya mau 1 ya, IP 1. Terus untuk storage-nya
untuk prosesornya berapa, itu bisa kita bantu untuk trialnya gitu. Terus ini juga memudahkan juga untuk membiasakan para lead ataupun calon pelanggan yang pengen tahu di dalamnya cloud server itu ada apa aja sih gitu loh. Nih rumah yang udah disewain sama si Infinix Cloud itu tuh dalamnya ada apa aja, sisinya tuh sebelah mana aja gitu. Jadi lebih lebih mengakrabkan lah, kita mencoba mendekatkan para lead yang agak awam dengan istilah IT buat masuk untuk ke dalam cloud server yang ada ada istilah-istilah IT-nya gitu kan. Kita akan bantu sampai di situ dari trial itu. Oke, untuk masalah flexible billing, bayar-bayar. Di Infinix Cloud ini, kita akan memberikan penawaran harga sesuai dengan spesifikasi yang Bapak Ibu minta. Kita juga bisa menawarkan solusi, misalnya Bapak Ibu udah punya spesifikasi nih, kira-kira cocok nggak sih Mbak? Kalau misalkan aku pakai kayak gini, kira-kira cocok nggak sih Mbak aku pakai ini gitu kan? Itu kita akan sesuaikan. Kita juga akan koordinasi dengan tim support kita. Kalau misalkan memang sesuai, saya akan mengajukan penawaran ke Bapak Ibu sekalian. Penawarannya itu juga sudah sangat amat best price, dan harga yang kita tawarkan itu sudah termasuk managed service. Jadi nggak usah mikir nanti kalau misalkan saya kebanyakan nanya, nanti kena charge untuk nanya-nanya nih gitu kan. Harga yang kita tawarkan itu sudah termasuk managed service. Terus kalau misalkan sudah berlangganan nih di kita, kemudian ada penambahan layanan, boleh banget diinfokan ke kita dan dikondisikan ke kita, karena biasanya kalau ada penambahan layanan itu membutuhkan waktu restart ya khususnya. Kita juga nggak mungkin ujuk-ujuk yang langsung nge-restart server gitu kan. Misalnya PTA, Mbak, saya mau nambah storage 10 GB. Oke, kita akan ada restart. Kita tidak akan melakukan restart, kita tidak akan melakukan penambahan resource tanpa persetujuan dari si customer itu sendiri. Jadi semuanya itu berdasarkan customer. Dan satu lagi, setiap para pelanggan yang sudah berlangganan dengan kita akan memberikan satu akses. Satu akses itu kita serahkan sepenuhnya, kita serahkan 100% kepada si pelanggan itu sendiri. Jadi kita itu sudah ibaratnya bisa dibilang kayak ya sudah bukannya angkat tangan dalam arti ya udah bodo amat gitu, enggak. Jadi kita itu walaupun tahu aksesnya, tapi kita tidak akan semena-mena untuk langsung buka akses server gitu aja. Jadi kita tetap harus minta izin, dan biasanya tim teknikal akan memberikan suatu form link form gitu. Kalau nggak salah ya Mas Erlang ya, harus mengisi credential form juga ya. Iya, Jadi betul. ada credential form. Takutnya ketika ada beberapa customer yang ya udah Mas akses aja nggak apa-apa, kodenya masih ganti itu udah dapet izin gitu kan. Terus ada juga yang mungkin udah diganti passwordnya segala macam, makanya kita butuh konfirmasi untuk bisa merestart server itu, untuk menambahkan resource sesuai dengan spesifikasi dari si pelanggan itu sendiri. Terus bayarnya gimana nih? Apakah pas saya ngajuin apakah ketika sales mengirimkan penawaran ke Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu langsung bayar? Enggak. Kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian misalkan diaktifkan per bulan Desember ya. Berarti di invoice berikutnya itu kita akan menerbitkan invoice. Nah, untuk periode pembayarannya gimana nih? Periode pembayarannya itu adalah 1, 3, 6, 12. Apa itu 1, 3, 6, 12? 1 itu berarti ditagihkan per bulan. 3 berarti per 3 bulan. 6 per 6 bulan. 12 berarti berlangganan selama 1 tahun. Kemudian periode penagihannya sesuai dengan kesepakatan, dan jika memang ada perubahan itu bisa dibicarakan dengan sales. Beberapa customers yang saya handle saat ini itu ada flow untuk pembayaran, karena biasanya setiap perusahaan itu ada tanggal-tanggal untuk melakukan pembayaran. Ada yang bisa mengeluarkan pembayaran itu bisa dilakukan, kalau beberapa customer itu ada yang pembayaran baru bisa dilakukan di tanggal sekian. Pembayaran baru bisa dilakukan 30 hari setelah invoice diterima. Itu better dilakukan
dari awal. Maksudnya dikonfirmasikan dari awal aja. Jadi ya bisa dibilang kami itu cukup fleksibel untuk masalah billing ya. Jadi kita tidak akan menyulitkan pelanggan, kita tidak akan menyusahkan pelanggan terkait billing. Kemudian juga kemudahan kami untuk para pelanggan, semua pelanggan layanan ya, pengguna layanan di Infinix Cloud itu adalah tidak akan melakukan auto suspend apabila belum membayar ataupun ada keterlambatan pembayaran layanan. Intinya adalah mohon dikonfirmasikan kepada kami jikalau suatu perusahaan mengalami kendala, jikalau suatu perusahaan itu ada perlu perusahaan yang memang agak krusial di masalah billing ini ya. Tolong diinformasikan ke kami supaya kami juga bisa koordinasi ke tim billing kira-kira waktu yang tepat kapan nih untuk bisa kirim billing gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Untuk SL-nya sendiri. Oh ya, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa semua layanan cloud server ini kita menggunakan data center. Data center kami itu ada di IDC Duren 3 dan juga ada di Gedung Cyber 2 yang ada di Bilangan Kuningan. Itu ada kita memakai 2. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada down segala macam, kita ada dua pegangan nih di IDC Duren 3 dan juga di Gedung Cyber 2. Oke, untuk SLE-nya. Untuk SLE-nya itu sendiri adalah identifikasi masalah. Jika misalkan ada customer, mungkin Bapak Ibu mengalami kendala nih, terus atau downtime deh yang mengakibatkan layanan tidak bisa digunakan, itu biasanya akan kami identifikasikan terlebih dahulu. Yang akan mengidentifikasi siapa? Yang akan melihat masalah ini siapa? Tim teknikal kami. Jika ada kendala, bisa menghubungi salesnya masing-masing, atau bisa mengirimkan email ke customercare@isi.co.id, atau bisa juga ke customer care. Itu nanti akan saya bahas lagi ya. Terus, jika layanan tersebut down lebih dari 3 jam ya, maka di penagihan bulan berikutnya akan dihitung berdasarkan proret. Misalnya bulan ini ada kendala gitu kan. Kita akan ngecek nih kendalanya itu di mana. Terus solving-nya berapa lama. Kalau misalkan case-nya itu berat, maka membutuhkan waktu yang agak lama, yang cukup lama untuk mengidentifikasi masalah itu supaya server itu bisa up lagi. Terus kalau misalkan layanan itu down gimana Mbak? Masa iya saya harus bayar sih sebulan itu full? Enggak, tenang aja. Kita akan proret. Untuk perhitungan proretnya itu nanti bagian billing yang akan menginfokan dan juga kita juga akan koordinasi dengan manajemen kira-kira harus diberikan downtime perhitungannya berapa gitu kan, dihitung dari totalan down-nya itu berapa jam. Kemudian untuk SLA-nya Infinix Cloud itu sendiri adalah sebesar 99,5% per bulan, dilihat juga dari aspek server host-nya, termasuk diantaranya adalah mengenai perhitungan, penyimpanan, dan juga ketersediaan hypervisor-nya. Kemudian kami juga menjamin bahwa pemulihan ataupun perbaikan ataupun kegagalan di host ini akan segera selesai. Jadi kita juga tidak mau mengulur waktu, kita juga tidak mau yang udah serahin aja gitu kan, udah selesai, udah biar aja biar dia pakai sendiri, biar dia benar sendiri. Itu enggak, kita akan benahi sampai benar-benar ibaratnya kita akan kawal server itu, kalau misalkan memang sudah lancar, sudah oke, bisa dipakai, oke, kita akan langsung infokan bahwa, oke Pak, server sudah up lagi, bisa digunakan kembali, jika ada kendala, mohon dihubungi lagi kami. Oke, proret di sini. Ketika layanan sudah berjalan dan customer ada permintaan untuk menaikkan resource untuk jangka waktu tertentu, itu kami bisa banget. Beberapa customer ada yang dari media juga ya. Media otomatis kan butuh storage, butuh RAM dan prosesor segala macam itu dalam kapasitas besar. Misalnya ketika lagi ada berita yang booming atau berita yang lagi hit saat ini, itu biasanya yang klik, yang akses web itu pasti akan tinggi. Nah, dari VM yang udah ada nih, biasanya kurang kuat untuk diakses oleh orang yang banyak. Jadi misalnya kalau misalkan kok saya nggak bisa buka si web A ya, kenapa ya? Ya bisa begitu dicek ternyata resource-nya kurang gitu kan. Itu kita bisa tambahin, misalnya request aja ke kita, Mbak, aku mau dong
tambahin resource aku, tapi ini untuk seminggu aja ya, boleh nggak? Boleh banget. Itu nanti kita akan naikkan sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan saran kita juga, tapi biasanya tim technical dari perusahaan tersebut juga punya request sendiri, boleh nggak apa-apa. Menurut analisa mereka, maunya ditambahkan segini nggak apa-apa. Kita akan bantu, misalnya dari hari Senin ini ya Mbak, tolong berlaku penaikan resource-nya ini sampai dengan hari Sabtu, karena campaign-nya selesai di hari Sabtu. Boleh, itu boleh banget. Kita akan request ke technical, dan biasanya butuh restart juga. Kita akan tanya kapan nih bisa dilakukan restart. Bisa juga saat itu juga, bisa juga malam hari. Kadang biasanya karena malam hari itu lebih nggak terlalu banyak yang akses, jadi bisa cepat untuk restart-nya. Kemudian setelah itu kita akan kembalikan lagi ke resource semula. Misalnya ada penambahan 8 GB, ya kita akan kembalikan lagi ke resource sebelumnya, misalnya ada 12 GB, kita akan kembalikan lagi. Terus, adapun kebutuhan resource tersebut nantinya akan dihitung secara prorate yang akan ditagihkan pada bulan berikutnya. Kita akan menagihkan bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan nanti berlangganan lalu tiba-tiba di invoice berikutnya ada satu baris lagi isinya add-on CPU atau add-on resource dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini apa Mbak maksudnya? Ya itu kita hitungan prorate-nya. Kita akan detailkan di invoice yang dikirimkan oleh tim billing dalam bentuk soft copy terlebih dahulu, baru nanti dalam bentuk hard copy-nya. Gitu. Terus mengenai penambahan dan pengurangan resource ini membutuhkan restart, dan tim kami pun akan mohon persetujuan terlebih dahulu kepada para customer untuk waktu yang tepat. Ya, kita akan minta persetujuan terlebih dahulu. Kita juga nggak akan langsung restart gitu aja, nggak mau kita ya. Kemudian untuk perihal ini mohon juga diinformasikan kepada kami minimal H-3. Kalau misalkan seperti kayak misal mau ada campaign atau segala macam, atau mungkin saat itu juga down, itu boleh ditambahkan diinfokan juga ke kita perihal untuk penambahan resource dan ataupun pengurangan resource ini. Oke, untuk cara berlangganannya, untuk cloud server itu sendiri, spesifikasi servernya itu bisa cloud server yang Bapak Ibu inginkan itu bisa sesuai dengan budgetnya, bisa sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu juga, bisa diinfokan aja ke kita, maunya seperti apa, servernya untuk virtual server itu seperti apa, dikirimkan email aja ke kita, ke sales@ec.co.id, itu bisa diinfokan untuk spesifikasi servernya, kemudian bisa diinfokan juga untuk detail perusahaannya, dan ketika nanti spesifikasi server yang sudah Bapak Ibu ajukan sudah sampai ke kita akan lakukan perhitungan untuk harganya, dan kami akan mengirimkan kembali penawaran harga sesuai dengan virtual server yang Bapak inginkan. Oke, customer care dari Infinix Cloud itu sendiri itu ada 24/7. Jadi, sebagai bentuk layanan kami terhadap customer itu sendiri yang mengalami kendala ataupun ada pertanyaan teknis, kami memiliki tim customer care yang siap melayani 24 jam per 7 hari. Dan juga, jika ada kendala di sisi servernya itu, biasanya kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah solving, kita akan beritahukan lagi. Bisa juga kirim email ke customercare@ec.co.id. Dan ketika misalnya layanan cloud server yang mengalami kendala atau ada pesan errornya, mohon bisa untuk disampaikan juga pesan errornya. Jadi jangan beberapa ada yang komplain ke kita bilang bahwa server kita down nih, gitu kan. Dia cuma bilang down gitu aja tanpa menginformasikan apakah ada pesan errornya atau enggak. Kalau misalkan ada pesan errornya, itu akan lebih mudah juga, gitu kan. Tapi walaupun nggak ada, kita juga tetap akan bantu juga untuk mengatasi masalah yang terjadi, kendala yang terjadi. Gitu. Saya rasa cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, baik sisi teknis maupun dari sisi sales, bisa diinfokan juga ke saya. Terima kasih waktunya Mbak Caca. Terima kasih Mbak Asti untuk penjelasannya. Dari Bapak Ibu mungkin jika ada yang mau bertanya atau misalnya ada hal yang ingin dijelaskan kembali, boleh ya, dinyalakan mikrofonnya
atau mau chat di kolom chat juga boleh. Mungkin mau tanya cara berlangganan atau misalnya kelebihan-kelebihan lainnya yang mau ditanyakan, boleh ya. Oke, ini ada dari Bapak Ibu Early Maudi ya. Apakah bisa menggunakan semua versi Windows dan apakah aman dari virus atau malware? Mungkin dari Mas Erlang atau Mbak Asti boleh dibantu jawab ya. Silakan. Untuk Windows ya. Infinix Cloud kami support untuk semua Windows, tetapi hanya sebatas Windows Server saja. Lalu untuk virus dan malware ini, kalau dari saya bisa dibilang aman karena memang akan ada update rutin untuk patch dari sisi antivirusnya. Jadi bisa dibilang aman. Jadi tidak ada masalah untuk virus ataupun malware. Oke. Terima kasih Mas Erlang. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Nova ya. Bu Asti, apakah pemasangannya hanya melayani Jabotabek atau bisa dipasang di luar kota atau luar pulau? Oke, aku bantu jawab. Untuk virtual server ini itu bisa dari Sabang sampai Merauke ya. Customer kita juga ada yang dari Banjar juga, ada yang di luar Pulau Jawa khususnya. Yang penting satu, akses internetnya mumpuni ya. Maksudnya akses untuk internetnya itu cukup gitu kan. Karena ketika berlangganan layanan cloud server itu sendiri, kita akan memberikan satu link berupa portal dan itu hanya bisa diakses dengan menggunakan internet khususnya. Itu bisa banget, bisa dipakai dimanapun gitu kan. Nanti kalau misalkan ada kendala gimana? Kalau misalkan ada kendala, bisa juga kita bantu untuk remote juga ya Mas Erlang ya. Biasanya kalau misalkan ada yang jauh gitu, di remote atau gimana Mas Erlang? Ya, nanti untuk pemasangannya itu bisa by remote. Iya. Pokoknya kalau misalkan layanan cloud server gitu, pastikan aja sih untuk internetnya stabil. Gitu. Internetnya stabil, semua pasti oke, bisa berjalan dengan lancar semuanya. Terima kasih Mbak Asti, Mas Erlang, dan juga Bapak Ibu para peserta yang sudah aktif bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Didit ya. Boleh tahu downtime paling lama yang pernah dialami? Boleh dibantu jawab Mas Erlang? Oke, Pak Didit Priyono, downtime paling lama yang pernah dialami. Waduh. Selama saya di Infinix, terbilang jalan 5 tahun. Dari Infinix Cloud ini, dari yang saya ingat, mungkin seingat saya itu di tahun 2017 pernah sempat downtime selama yang seingat saya itu selama 1 jam. Itu mungkin saya informasikan penyebabnya. Dulu itu memang sistem infrastruktur dari Infinix Cloud untuk storage-nya memang terpisah. Jadi kita ibarat kata menggunakan teknologi storage itu jadi terpisah. Dan memang kalau misalnya kita memang menggunakan storage yang terpisah ini memang sangat rentan apabila dari sisi network itu ada sedikit latensi yang cukup ada spike atau latensi yang cukup besar, itu bisa menyebabkan dari storage ini bakal putus. Nah, cuman itu waktu di tahun 2017 dan yang sekarang kita udah ganti, dan kalau untuk sekarang downtime paling lama itu saya rasa downtime-nya kalau dulu itu memang dari sisi server kita, tapi kalau untuk sekarang udah nggak kejadian sih. Untuk selama ini kita udah alhamdulillah nggak kejadian lagi yang masalah downtime dari sisi server. Oke, baik. Mungkin itu ya Didit penjelasannya. Terima kasih. Berikutnya ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Erul Maudi ya. Untuk backup solution package-nya sendiri ada berapa ya Bu? Boleh dibantu Mbak Asti, silakan. Untuk backup solution ini sebenarnya kita ada 3 sesi kan ya. Salah satunya itu membahas tentang backup solution. Untuk backup solution ini nanti itu akan dibantu sama teman saya di webinar yang sesi ketiga hari Kamis. Waktunya juga sama. Itu nanti akan dibahas sama Pak Krisna dan itu akan dijelaskan juga tentang backup solution-nya seperti apa.
gitu ya. Jadi Ibu Early dan juga teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk hadir di sesi webinar kedua dan juga ketiga, karena akan dijelaskan kupas tuntas tentang layanan apa, tentang kemudahan-kemudahan apa aja yang ada di Infinix Cloud. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu Early nanti boleh ikut webinar kita sesi berikutnya ya untuk penjelasan lebih detailnya terkait backup data. Oke, ini ada lagi dari Ibu Widianti ya. Apakah ada keunggulan yang dimiliki Infinix Cloud yang tidak dipunyai aplikasi lain? Kalau Infinix Cloud dan kelebihan Infinix Cloud dibanding komputasi lain. Kalau dari saya, infrastruktur yang kita gunakan ini memang semakin terbaru. Dan saat ini memang kita mulai memigrasikan data-data untuk kayak kita menggunakan prosesor yang baru, RAM yang baru, dan juga sisi storage ini kita menggunakan SSD. Jadi menurut saya kelebihannya ada di segi infrastruktur karena memang kita menggunakan versi-versi baru. Lalu untuk segi hypervisor kita mengutamakan HA dan mungkin H ini atau high availability ini nanti di sesi kedua bakal dibahas sebenarnya manfaat atau performa yang bakal didapat tentang HA ini seperti apa. Jadi kita memang mengutamakan HA dari sisi control panel yang kita gunakan dari cloud server itu biasanya kita mengutamakan high availability biar memang kalau misalnya ternyata file-nya ada segi downtime di sisi server kita itu bisa pindah ke tempat file yang memang sedang up gitu. Mungkin dari yang saya bisa sampaikan seperti itu. Sudah terjawab ya Pak ya. Berikutnya ini satu pertanyaan lagi dari Pak Didit Priyono. Bagaimana keamanan data pelanggan mengingat karyawan atau technical support bisa mengakses database? Ini menjadi penting mengingat karena kita berencana akan migrate ke cloud dengan beberapa data konfidensial. Gimana Mas Erlang, boleh dibantu jawab? Pak Didit, mohon maaf, boleh. Jadi maksudnya saya mau konfirmasi maksudnya karyawan ini karyawan dari kita sebagai technical support yang bisa mengakses database dari punya Bapak gitu maksudnya. Apakah seperti itu Pak? Atau maksudnya karyawan dari Bapak sendiri? Ya maksud saya karyawan dari pihak Infinity sendiri gitu Pak. Oh, jadi contohnya Bapak mau migrasi data ke kami, terus Bapak menitipkan data ke kita ya gitu maksudnya? Ya, karena beberapa data kami memang sensitif dan konfidensial. Ya, kami yang takutkan itu kan mungkin ada bagian technical support, kan mereka punya akses gitu. Nah, dan yang kami takutkan juga mereka juga bisa mengakses database gitu Pak. Kalau dari saya sendiri, memang dulu kan menjadi sekitar 3 Pak dan super engineer. Kalau masalah ini sebenarnya mungkin banyak orang sih yang mengira, aduh ini gimana ya data kita ini dikasihin dulu nih buat nanti diimigrasi ke infrastruktur yang baru. Itu yang pertama dari segi profesional. Memang kalau dari saya sendiri sebagai support dulu memang kalau memang ditugaskan untuk memigrasi data, kita nggak akan untuk melihat data dari sisi customer gitu. Kita mungkin lebih ke saat kita dapat datanya, intinya kita cuma nge-import aja Pak. Jadi jatuhnya tuh kita nggak tahu isinya, kita langsung masukin aja pokoknya. Nah terus kalau kerja seperti itu kan ibarat kata kayak aduh kalau ini kan cuma asal jadi gitu. Nah biasanya untuk cara validasi data kita lebih ngelihat ke hasil jadi setelahnya. Jadi kita misalnya untuk import di sini kan import database itu kan ibaratnya kalau memang itu cuma salah satu step dari banyaknya step dari kita misalnya mau migrasi data. Nah nanti untuk validasi data kita nanti data di akhir apakah aplikasinya yang kita migrasi ini bisa diakses sama halnya seperti server yang dulu gitu. Jadi kita ngevalidasi datanya seperti itu. Itu yang pertama ngebahas masalah profesionalitas. Dan yang kedua kita terikat sama kebijakan dan juga ketentuan Pak dari sisi layanan. Memang dari sisi kita untuk dari perusahaan udah punya ketentuan kebijakan bahwa Bapak nggak perlu khawatir untuk data ataupun apapun yang ada di dalam layanan Bapak karena memang itu semua data termasuk ke privasi dari perusahaan Bapak
dan kita nggak akan semena-mena. Yang pertama tuh melihat, dan juga untuk akses ke database pun kita nggak akan masuk dengan seenaknya gitu. Tadi sebelumnya sama Ibu Asti sempat dibahas juga, walaupun misalnya pahitnya kita menyimpan data dari hal yang sebelumnya Bapak kasih itu seperti akses database, itu kita nggak akan masuk dengan seenaknya gitu. Yang pertama kalau kita megang akses, kita mungkin bakal minta izin untuk masuk, dan sebenarnya untuk data kredensial biasanya yang kita simpan itu adalah perusahaan-perusahaan atau customer yang memang mengizinkan untuk menyimpan data kredensial di kita gitu. Jadi biasanya kita memiliki sebuah dokumen di mana satu dokumen ini itu adalah kredensial yang dikasih atau infrastruktur atau topologi yang dimiliki oleh pelanggan kita gitu. Jadi kita punya data yang permanen itu memang dikasihkannya lewat perusahaan itu sendiri gitu. Jadi mereka yang memberikan ke kita gitu, nge-provide. Nah, untuk masalah yang tadi Ibu Asti sempat membahas, kalau memang kita butuh akses ke dalam server, biasanya itu kita akan memberikan sebuah home link di create.cloud.id. Nah, ini adalah home atau aplikasi yang kita gunakan untuk menyimpan data kredensial. Nah, data kredensial ini sistemnya hanya sementara. Jadi dari Bapak nggak perlu khawatir saat Bapak input datanya, sebenarnya kita bisa lihat data kredensialnya. Tetapi saat case-nya sudah selesai, otomatis nanti dari sisi kita bakal menghapus data itu gitu Pak. Jadi kalau memang dari segi perusahaan Bapak mungkin tidak memberikan atau tidak nge-provide data secara dokumen gitu, yang secara permanen. Nah, Bapak waktu misalnya dari sisi kita minta akses ke Bapak dengan cara memberikan sebuah link, nah itu datanya tidak akan permanen Pak. Jadi memang sementara. Setelah case selesai, itu langsung kita hapus. Jadi kita nggak megang data untuk akses ke database-nya gitu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih juga Pak. Oke, sudah terjawab semuanya untuk pertanyaannya. Baik, ini sudah penghujung acara ya, karena kita sudah pembahasan materi, kemudian juga sesi Q&A. Mungkin dari para narasumber ada hal yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin dari saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk para Bapak dan Ibu yang sudah datang. Dan saya benar-benar minta maaf karena banyak hal yang salah dalam ucapan saya, dan juga banyak hal-hal yang terganggu di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf. Ya, cukup. Sama dari sisi saya, dari sisi sales khususnya, mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada salah kata ataupun ada salah penggunaan bahasa, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung kirim email aja ke sales@isi.co.id. Nah, itu nanti kita akan bantu untuk follow up, dan kita juga akan memberikan solusi yang terbaik untuk penggunaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Kemudian nanti bagi para peserta yang sudah bertanya dan terpilih, nantinya kami kontak kembali melalui email ya, oleh tim marketing kami, melalui email marketing@isi.co.id. Kemudian saya ingatkan kembali, besok juga kita nanti akan ada sesi kedua webinar Infinix Cloud ya, dengan topik mencapai performa high availability yang baik bagi perusahaan. Nah, ini cocok sekali tentunya bagi para UMKM atau misalnya bagi para pegawai yang mau tahu lebih banyak, lebih detailnya, nanti bisa ikut sesi kedua ya. Kemudian saya juga terima kasih kepada narasumber kita hari ini, kepada Mbak Asti dan juga Mas Erlang, luar biasa sekali penjelasannya. Kemudian para peserta juga, wah saya nggak menyangka di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, para pesertanya sangat aktif gitu. Dan kalau misalnya mau bertanya atau misalnya konsultasi, boleh kontak kami ke info@isi.co.id atau bisa juga ke sosial media kami, itu bisa kontak ke @infinixcloud ya. Baik, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa besok join kembali di webinar kami. Saya akhiri acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.